Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmud, al-malikil ma'bud, al-munshi minal adami ilal wujud, subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tunji qailaha min ahwali yaumil maw'ud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul maulud. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maulud. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasul la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. ولئن كنت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا لسحر مبين. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arsy-Nya di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Sungguh, jika engkau, Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini Al-Quran, tidak lain kecuali sihir yang nyata. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwasannya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah arsy, disusul kemudian air, selanjutnya berturut-turut di belakangnya adalah qalam atau pena, kemudian lauhul mahfuz, langit dan bumi, malaikat, jin, dan yang paling menarik adalah manusia yang justru diciptakan sebagai makhluk Allah yang terakhir. Selain itu, dibandingkan dengan ciptaan lain, manusia juga merupakan makhluk yang relatif. Banyak kelemahan dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, semisal dari beberapa jenis binatang. Mari jamaah kita lihat beberapa contohnya. Secara kekuatan, manusia tentu kalah jika diadu oleh gajah, banteng, singa, dan lain-lain. Dibandingkan dengan kucing dan elang, misalnya dari ketajamannya, dari ketajaman matanya, manusia pasti akan kalah. Kucing mampu melihat mangsanya dalam kegelapan, dan elang pun sangat tajam melihat mangsanya dalam jarak yang sangat jauh. Penciuman manusia pun, jika diadu sama anjing, maka manusia pun pasti juga akan kalah. Dan masih banyak fakta yang lainnya yang bisa kita cari tentang lemahnya tubuh serta ketahanannya terhadap berbagai serangan dari lingkungan sekitarnya. Namun, sangat patut kita syukuri adalah justru dengan berbagai kelemahan itulah manusia dengan nyaman mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jamaah rahimakumullah, coba mari kita renungkan, andaikan manusia ditakdirkan mampu melihat dengan sangat tajam makhluk seperti sekecil kuman, maka kita jadi sangat tidak nyaman ketika kita makan,
dan ketika kita minum. Karena hidangan yang terpampang di depan kita yang tampaknya seperti bersih, itu sejatinya kalau dilihat oleh mikroskop akan terlihat ribuan atau mungkin jutaan baksil yang mondar-mandir ke sana kemari dalam makanan dan minuman tersebut. Bisakah kita menikmati dan menyantapnya? Selama ini kita nyaman-nyaman saja, karena kita dibuat tidak mengetahuinya, bahkan tidak memikirkannya. Dan perhatikan lagi nih, andaikan penciuman kita sangat tajam, maka aroma tidak sedaplah yang akan lebih banyak kita hirup, karena pada jarak yang sangat jauh, semua bau-bau menyengat, semuanya akan kita terima. Jadi dengan keterbatasan ini, kita bisa bernafas dengan nikmat. Kalau telinga kita mampu mendengar, sangat peka terhadap bunyi yang lirih ataupun di kejauhan, maka kita tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak. Dengan keterbatasan itulah, maka istirahat kita bisa berlangsung dengan nyaman. Kalau kita dianugerahi memori yang sangat kuat misalnya, maka otak kita pun akan jadi cepat stres. Karena semua peristiwa-peristiwa menakutkan, mengecewakan, memalukan, teringat terus dan terus menerus, sehingga sepanjang masa manusia akan mengetahui, akan dihantui terus oleh rasa penyesalan, sehingga tidak bisa menikmati masa hidupnya. Barangkali alasan inilah yang membuat manusia sebagai makhluk terakhir berani menerima amanah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saat makhluk lain yang lebih besar seperti langit, bumi, dan gunung pun takut menerima karena khawatir akan melanggarnya. Dalam Quran disebutkan, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal arda wal jibala fa ayna أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Jamaah rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, agar kita istiqamah menjalankan amanah ini. Ya Allah, ya Hafiz, Engkau Maha Penjaga, jagalah selalu hati dan pikiran kami, lisan kami, perbuatan, agar selalu dalam kebenaran dan kebaikan, agar selalu berada di jalan yang lurus, berada dalam tuntunan syariatmu yang ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utusanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Raqib, Engkau Maha Mengawasi, jagalah selalu diri kami, agar selalu sadar bahwa segala yang kami lakukan pasti dalam pengawasanmu, sehingga kami terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan perjalanan hidup kami, sehingga di akhir hayat kami husnul khatimah dalam menjalankan amanahmu kepada kami. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu
Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahusukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasul, la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana fil Filistin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fi Filistin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Dah, kayaknya lebih oke deh.